Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Oke, untuk kali ini kita akan melanjutkan kajian ilmu nahwu menggunakan kitab Jurumiyah. Bagi teman-teman yang ada kitabnya, silahkan untuk mempersiapkan kitabnya, masih halaman 5. Dan ini adalah lanjutan dari tanda isim. Kemarin sebelumnya kita sudah membahas tanda isim, sekarang kita akan membahas tentang tanda fi'il. Oke, kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'i ta'nisis sakinati. Wal fi'lu dan fi'il yu'rafu diketahui biqad dengan qad, wasin dan sin, wasaufa dan saufa, wa ta'i ta'nisis sakinati dan ta' tanis sakinah. Sekarang kita akan membahas tanda dari fi'il. Sebelumnya sudah tanda isim, sekarang kita membahas tentang tanda fi'il. Apa itu tanda fi'il menurut kitab Jurumiyah ini? Wal fi'lu yu'rafu, dan fi'il dapat diketahui biqad dengan qad. Yang pertama adalah tanda dari fi'il itu adalah qad. Harus diketahui bahwa qad itu ada 3. Yang pertama adalah qad isim fi'il. Yang kedua adalah qad ismiyah, dan yang ketiga adalah qad harfiyah. Qad isim fi'il setelahnya isim dan dia dinasobkan. Contoh misalnya qad zaidan dirhamun. Maknanya apa? Maknanya adalah yakfi. Artinya cukup. Cukup untuk zaid 1 dirham. Kayak gitu. Yang kedua adalah qad ismiyah. Setelahnya isim dan dia khafadkan atau dijarkan. Contoh misal qad zaidin dirhamun. Maknanya apa? Hasbu. Hasbu zaidin dirhamun. Artinya cukup untuk zaid 1 dirham. Itu qad isim, qad ismiyah. Nah, yang ketiga adalah qad harfiyah. Nah, ini yang sebagai tanda fi'il, yaitu adalah qad harfiyah. Ada berapa qad harfiyah? Qad harfiyah itu maknanya ada 4. Yang pertama adalah litahqiq, yang kedua adalah litaqrib, yang ketiga litaqlil, yang keempat adalah litaqsir. Misalnya seperti ini. Contoh litahqiq. Ini masuk kepada fi'il madi. Qad qama zaidun. Tahqiq itu berarti nyata bahwa Zaid itu sudah berdiri. Itu. Ya, terrealisasi bahwa Zaid itu benar-benar sudah berdiri. Sungguh Zaid itu sudah berdiri. Perbedaannya kalau misalnya adanya qad dengan tanpa qad. Kalau ada qad berarti itu sebagai penguat bahwa Zaid itu ya betul-betul sudah berdiri. Kalau kita misalnya qoma Zaidun, ya itu biasa aja, oh Zaid telah berdiri biasa. Tapi kalau misalnya ada qad qoma Zaidun, itu sebagai penguat bahwa sungguh Zaid itu telah berdiri. Yang kedua maknanya apa? Litaqrib. Ini masuk ke fi'il madi juga. Contohnya ini sering tuh kita dengar, tapi terkadang kita enggak tahu maknanya apa. Contoh di dalam qomat. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Di situ ada apa? Ada qad qamatis shalah. Yang jadi contoh mana? Qad qamat itu kan. Qama itu adalah fi'il madi. Ini litaqrib masuk ke fi'il madi juga. Qama itu adalah fi'il madi. Zaman yang terkandung di dalam fi'il madi itu adalah zaman madi, artinya pekerjaan yang sudah dikerjakan, yang sudah lampau. Akan tetapi ketika fi'il madi ditambah qad yang maknanya litaqrib, maka maknanya bukan zaman madi lagi, akan tetapi menjadi takrib, segera akan dilaksanakan.
Berarti artinya qad qomatis shalah itu adalah bahwa salat segera akan dilaksanakan. Segera dilaksanakan. Maknanya litakrib. Walaupun di situ ditulis fi'il madhi, bukan berarti maknanya bahwa salat itu sudah dikerjakan, bukan. Ya kan namanya salat sebagai tanda bahwa salat akan segera dilaksanakan. Masa artinya qad qomatis shalah, salat itu sudah dikerjakan? Ya, berarti kan itu maknanya litakrib. Segera akan dilaksanakan. Yang ketiga adalah litaklil dan yang keempat litaksir. Ini sebenarnya lebih ke konteks. Ya, misalnya gini. Qad yasduqul kadhibu. Mananya litaklil misal. Orang yang berbohong itu ya sedikit betulnya. Sedikit jujurnya. Gitu. Atau terkadang orang yang bohong itu terkadang jujur. Maksudnya ya orang yang suka bohong itu jujurnya ya sesekali gitu. Kayak gitu. Itu itu maknanya qad yang litaklil. Kalau litaksir misalnya seperti qad yadhhabu Zaidun ila Jakarta misalnya. Zaid sering berangkat ke Jakarta. Itu contoh daripada qad. Akan tetapi dari keempat makna ini yang sering digunakan itu adalah pertama qad litahqiq. Qad qoma Zaidun. Sungguh Zaid itu telah berdiri. Yang kedua adalah qad litaqlil. Qad yaqumu Zaidun. Artinya terkadang Zaid berdiri. Berarti qad ini sebagai tanda fi'il dan dia masuk ke fi'il madhi juga fi'il mudhari. Ketika ke fi'il madhi berarti menjadi penguat atau maknanya litakrib. Ketika fi'il mudhari berarti bisa litaklil atau litaksir. Tetapi yang paling banyak adalah litaklil. Itu adalah yang pertama qad. Yang kedua adalah wasin, yang kedua adalah sin sebagai tanda fi'il itu. Selanjutnya wasaufa dan yang ketiganya saufa. Ini kita barangkan aja penjelasannya karena memang secara fungsi dia sama. Apa? Sin dan saufa adalatani ala ta'khiri zamanil mudhari. Bahwa sin dan saufa dia tugasnya itu untuk mengakhirkan zaman mudhari. Kita tahu bahwa mudhari itu zamannya apa? Hadir atau hal sekarang atau mustaqbal. Akan tetapi ketika ada fi'il mudhari sudah dimasukkan sin atau saufa, maka maknanya menjadi mustaqbal. Bedanya kalau fi'il mudhari ditambah sin maka mustaqbalnya qarib. Contoh misalnya gini. Misal suasananya lagi sekolah nih, di kelas-kelas ada guru, ya belajar, kondisi belajar. Saya lagi diam, ada santri lewat. Saya nanya, "Ya talib, ila aina satadhhab?" Kamu mau berangkat ke mana? Mau pergi ke mana kamu? Santri itu menjawab, "Sa'adhabu ilal hammam." Saya mau pergi ke kamar mandi atau ke toilet misalnya, ya. Nah, makna sin di sana itu adalah mustaqbal akan tetapi segera akan dilaksanakan, maknanya qarib. Ketika dia selesai ngomong berarti dia langsung berangkat ke hammam. Itu makna sin. Yang kedua adalah saufa. Dia akan sama dengan sin akan tetapi maknanya ba'id, masih jauh, masih lama. Contoh misalnya gini, suasana di kelas misalnya. Saya nanya ke anak-anak, "Ya tulab, wahai anak-anak," misalnya, "Madza taf'alun fil utlal atiyah?" Apa yang akan kalian kerjakan di liburan yang akan datang? Ada yang jawab misalnya, "Saufa adhabu ila Jakarta." Saya akan berangkat ke Jakarta. Kira-kira anak yang jawab itu pas lagi ngomong langsung berangkat ke Jakarta atau nanti? Ya nanti. Kalau misalnya pas lagi ngomong langsung ke Jakarta, ya saya jitak itu ya. Nah itu adalah saufa, itu maknanya ba'id. Jadi ketika dia ngomong memang zamannya zaman mustakbal yang akan datang, tapi yang akan datangnya itu masih lama. Liburan yang akan datang kok. Ya entah mungkin besok atau besoknya lagi. Pokoknya dari habis ngomong itu nggak langsung berangkat. Itu saufa. Yang ketiga. Yang keempat adalah ta'tani sakinah. Apa itu ta'tani sakinah? Ta'tani sakinah itu tak tanis, berarti tak sebagai tanda muannas.
As-sakinah sukun. Ketika ada kalimat dia ada tak tanis, berarti dia itu kalimatnya untuk muannas. Terus sukun, oh berarti dia untuk fi'il madhi. Mana contoh seperti nasorot, dorobat, fatahat, dan sebagainya. Nasorot, dia sudah menolong. Siapa dia itu? Dia perempuan. Tak tanis, sakinah. Tak muannas, taknis itu dari an-nasayu anisu taknis, berarti untuk perempuan. Nasorot, dia perempuan sudah menolong. Dorobat, dia perempuan sudah memukul. Fatahat, dia sudah membuka. Yang keempat, ketika ada kalimat ada tatanisnya, maka itu adalah fi'il. Selain tatanis apa lagi? Ada selain tatanis sakinah apa lagi? Tatanis mutaharikah. Nah, kalau tatanis mutaharikah itu berarti tak untuk mu'anas tapi dikasih harokat. Contoh seperti madrasatun. Itu ada harokatnya, itu namanya tak tanis mutaharikah. Kalau misalnya tak tanis sakinah, itu taknya sukun. Dorobat, fatahat, alimat, dan lain sebagainya. Kesimpulannya bahwa tanda daripada fi'il itu ada 4. Yang pertama adalah qad harfiyah. Yang kedua adalah sin. Yang ketiga adalah saufa. Dan yang keempat adalah tak tanis sakinah. Dari keempat ini, qad bisa masuk untuk fi'il madhi, juga fi'il mudhari. Berarti itu tidak khusus. Maksudnya tidak khusus fi'il madhi atau khusus fi'il mudhari, enggak, tapi dia bisa fi'il madhi dan fi'il mudhari. Sin dan saufa, nah ini khusus untuk fi'il mudhari. Tak tanis sakinah khusus untuk fi'il madhi. Itu saja dari saya penjelasan mengenai tanda-tanda fi'il. Mudah-mudahan semuanya bisa memahaminya dengan baik, sehingga ini adalah sebagai bekal awal untuk memahami pembahasan selanjutnya. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.